Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu untuk teman-teman sobat-sobat milenial, sobat-sobat muda dimanapun Anda berada. Kali ini kita berjumpa lagi dengan channel kebanggaan kita, channelnya anak muda Klaten, Made in Klaten, apalagi kalau bukan Evifor. Nah, pada program kali ini kita bertemu dalam satu frame program, yaitu telusur sejarah ke pira Mas Randi? 5. Ya, jadi kalau sebelumnya dulu konten-konten sebelumnya kita menelusur sejarah di Klaten, kali ini kita agak bergeser sedikit keluar Klaten, yang mungkin dari pemirsa sekalian sudah tahu dari background yang ada di belakang kami, yaitu Gunung Tidar. Ketika saya menyebutkan Gunung Tidar, mungkin langsung pemirsa, oh, Evifor saat ini sedang berada di kota Magelang. Magelang, Kota Harapan. Nah, kita tahu Magelang baik kota maupun kabupatennya banyak menyimpan hal-hal luar biasa. Saya bicara Magelang dalam arti luas, ada Borobudur, ada Gunung Tidar, dan ada banyak situs sejarah yang menarik digali di Magelang. Nah, mungkin nanti kita coba menggali sejarah, menelusur sejarah Magelang dari sisi lain. Barangkali nanti kita akan tahu seluk-beluk sejarah yang terkait dengan Magelang. Nah, terkait dengan hal itu, kita saat ini sudah bersama narasumber yang mungkin bagi masyarakat Magelang sebagian atau mungkin sebagian besar sudah tahu dengan beliau, tapi saya sampaikan dulu bahwa teman-teman Evifor bisa sampai ke Magelang ini disupport oleh Cafe Kopi Sawah yang ada di Mas Arif? Kerajaan Jumburan, Klaten Tengah. Cafe recommended untuk anak muda, mantan anak muda juga recommended. Juga dengan seragam barunya, sponsor dari Twin Production asli Jatinom. Pesan lewat saya nanti bisa 10%. Nah, saat ini saya sudah bersama narasumber yang nanti akan sedikit banyak memberikan wawasan kepada kita tentang bagaimana sejarah Magelang. Langsung saja kita sapa beliau, ada Mbah Prabu. Beliau ini sobat lama lah, kenal ya kisaran 1,5 abad yang lalu lah. Sugeng sonten Mbah. Rahayu Sugeng waras. Sedikit Mbah, mungkin perlu perkenalan sejenak terkait sosok seorang Prabu. Waduh. Oke. Kita Kulon Rahayu nepangaken nama saya Agung Nugroho, cuman lebih dikenal dengan nama Begawan Prabu atau biasanya orang manggil Agung Begawan Prabu. Kebetulan saya lahir dan besar di Magelang, terus akhirnya sekarang tinggal di Magelang. Takut untuk pergi kemana-mana dan kadung tresno dengan Magelang. Gambarannya gitu aja. Calon sing bawa sama Magelang. 2024. 2024, oke. Mbah, saya mulai dari pertanyaan yang agak umum dulu lah. Terkait dengan, karena ini telusur sejarah, sedikit banyak panjenengan bisa ceritakan terkait dengan bagaimana sih Magelang, atau mungkin nanti ada tambah-tambahan yang mungkin belum banyak pemirsa atau publik secara umum belum tahu sih, ada sisi-sisi menarik Magelang selain yang selama ini banyak ditulis. Monggo Mbah. Kalau berbicara tentang Magelang sendiri, sebenarnya kan nek bahasaku ngene ya Gus ya. Magelang itu unik neng ya ngono kae. Jadi uniknya gini. Ya ngene iki. Uniknya gini, ada banyak guyonan-guyonan yang mengatakan Magelang itu dari tembung magel terus hilang. Magel itu artinya sesuatu sing ora mateng. Mogol lah ya, mogol mateng terus ora mentah gitu. ya ora. Cuman kalau kita ngelihat dari catatan-catatan sejarah baru aja misalkan
kayak Magelang ditetapkan sebagai kota nomor 2 tertua di Indonesia. Oh, kota nggih. Kota. Kalau desa kan Klaten, Ngupit. Kota Magelang itu disebut sebagai kota tertua nomor 2 di Indonesia setelah Palembang. Artinya kan dari catatan sejarah perjalanan waktunya tentu menyimpan banyak sekali histori, menyimpan banyak sekali misteri, terutama perjalanan peradaban, perjalanan sejarah. Cuman uniknya tidak banyak yang menggali tentang sejarah atau peradaban yang ada di Magelang. Selain yang dikenal hanya sebagai Borobudur, itu pun Borobudur dikenal punya Magelang kan hanya dalam beberapa tahun terakhir ini. Sebelumnya Borobudur lebih dikenal sebagai miliknya Jogja. Dan satu lagi yang ada di belakang kita ini Gunung Tidar yang lebih dikenal sebagai Pakune Tanah Jawa. Selain Borobudur dan Tidar, tidak banyak orang tahu tentang Magelang. Betul, Jadi kalau sekarang kita jalan-jalan ke berbagai daerah, keluaran sana ketika tanya apa yang diketahui tentang Magelang, biasanya orang akan menyebut satu Borobudur, yang kedua Gunung Tidar, yang ketiga Akademi Militer. Oh iya. Udah itu saja. Sementara banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah, saksi-saksi peradaban bangsa ini yang tersimpan di Magelang. Nah ini yang saya senang sekali ketika teman-teman dari Jatinom ini, teman-teman Klaten, FV4 selalu berempat. Ini kok rawuh, terus tadi ceritanya ngajak ngobrol tentang jejak sejarah peradaban dan lain sebagainya. Harapannya ini bisa menjadi pemantik untuk generasi milenium ini mencari tahu tentang apa sih Magelang, terutama rekan-rekan yang di Magelang sendiri. Jangan sampai rekan-rekan yang di Magelang malah nggak ngerti tentang latar belakang dari Magelang itu sendiri. Nah, kasih gambaran Mbah terkait mungkin tadi disebutkan ada beberapa versi yang tidak banyak orang tahu, atau malah ojo-ojo orang Magelang sendiri tidak banyak yang tidak tahu. Saya yang nggak tahu. Kalau begitu cukup sekian. Paling sederhana gini. Ini kita berbicara Magelang secara luas, Magelang Raya, bukan kota atau kabupaten Magelang, tapi berbicara tentang Magelang Raya. Ada salah satu cerita tutur tinular istilahnya, cerita yang tersampaikan secara oral dari mulut ke mulut tentang awal mula dari nama Magelang itu sendiri. Kalau dilihat dari letak geografisnya, Magelang ini kan sebuah lembah yang dikelilingi beberapa gunung besar. Ada Gunung Sumbing, ada Gunung Sindoro, di daerah Ungaran itu ada Gunung Kendali Sodo, atau yang di sana ada Gedong Songo, terus ada Andong, Merbabu, Merapi, di sebelah barat sana ada Pegunungan Menoreh. Nah, pegunungan ini membentuk sebuah cincin, membentuk sebuah lingkaran yang diasumsikan oleh leluhur kita pada waktu itu seperti gelang yang besar. Makanya disebut dengan nama pada waktu itu Mahagelang. Jadi Magelang dari asal kata Mahagelang. Tapi karena ada juga catatan sejarah lain yang berasumsi bahwa nama Magelang itu berasal dari kata gelang-gelang, seperti yang tertuang atau tertulis di prasasti yang mendasari berdirinya Magelang sendiri, yaitu prasasti Mantiase. Di sana dikatakan ada wilayah yang bernama Gelang-Gelang. Dua-duanya mungkin benar dari masing-masing persepsi atau perspektif sejarahnya, eranya. Tapi yang paling penting kan yang harus dikaji ada apa di Magelang, di samping catatan-catatan sejarah awal mulanya Magelang ini, termasuk salah satu di antaranya gini. Ada prasasti yang dicatat sebagai prasasti tertua yang pernah ditemukan di Nusantara. Itu ternyata ditemukan di Magelang. Nah, kenapa nih Mbah? Itu namanya prasasti Canggal. Itu ditemukan di Candi Wukir. Candi Wukir, itu prasasti yang ditemukan pada tahun 600-an atau abad ke-6. Di mana di sana menceritakan tentang peradaban bangsa ini yang sudah sedemikian luar biasa. Kalau pengen ngerti isinya kan bisa googling banyak. Tapi
dari prasasti itu kita bisa melihat adanya sebuah tatanan bangsa yang sudah sangat apik banget dari sisi ekonomi. Sudah ada peradaban ya. Ya, ekonomi, politik, sosial, budaya, bahkan pendidikan di sana disampaikan sedemikian rupa gitu. Di samping di Magelang sendiri ada banyak sekali peninggalan-peninggalan. Nah, itu yang belum banyak diketahui oleh masyarakat umum nih. Nah, kecuali tadi yang disebutkan. Itu dia. Itu dari sisi peninggalan-peninggalan. Yang kedua dari sisi cerita histori. Nah, ini terutama tentang apa yang ada di belakang kita, Gunung Tidar gitu. Tidar. Bahwa diyakini Gunung Tidar sebagai pakunya tanah Jawa. Betul, ada beberapa versi cerita dan semuanya pasti benar menurut perspektif yang menceritakannya. Iya, betul. Dan tinggal mau dipegang kebenaran yang mana, kan kebenaran sejarah itu tergantung siapa yang menyampaikan. Tapi yang paling sederhana gini, kalau misalkan kita mengutip cerita keberadaan Gunung Tidar dari Babat Tanah Jawa, di mana di sana dikatakan bahwa Tanah Jawa pada waktu itu masih hutan belantara yang dihuni jin. Lalu dikirimlah seorang pesiar, ulama dari negeri seberang datang ke sini dan menaklukkannya di Magelang. Ya, itu dan salah satu diantaranya adalah menancapkan paku di Magelang, sehingga dari sisi spiritualnya mungkin Jawa ini bisa ditaklukkan dan keyakinan yang dibawa oleh ulama tersebut bisa disiarkan. Sebelumnya Mbah, mungkin disebutkan pun nggak apa-apa kalau nanti bisa jadi gitu nggih, disebutkan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Siap. Cuman gini, disebutkan kok, maksudnya yang ulama besar nggak disebutkan gitu kan. Iya, ulama besarnya namanya Syekh Subakir, dikenal sebagai nama Syekh Subakir. Nah, kalau kita berpikir tentang logika, misalkan kayak gini, pernah ada asumsi bahwa untuk menaklukkan Indonesia atau Nusantara pada waktu itu yang penting Jawa kepegang gitu ya. Betul, Artinya kan ada kunci-kunci penaklukan mana yang harus diselesaikan dan itu adalah kunci dari peradaban tersebut. Di Jawa sendiri kalau pernah ada cerita, terutama yang disampaikan di Babat Tanah Jawa itu bahwa agar keyakinan yang dibawa Syekh Subakir itu bisa disiarkan di Jawa, kenapa kok harus Magelang yang ditumbali? Berarti kan ada sesuatu yang luar biasa di Magelang pada waktu itu. Meskipun kalau kita merujuk secara silang, kebenaran dari cerita tersebut tentu akan butuh kajian yang luas. Karena misalkan kayak Syekh Subakir masuk ke Nusantara pada waktu itu atau ke Jawa, itu kisaran abad ke-16. Sementara di abad ke-6 sudah ada prasasti Canggal, di abad ke-7 sudah ada prasasti Mantiase, sudah ada Borobudur, sudah ada peninggalan-peninggalan. Terus pertanyaannya, lah hutan yang isinya jin itu yang di mana? Betul. Tapi terlepas dari semua itu berarti kan ada sesuatu yang besar di Magelang sehingga Magelang harus ditaklukkan untuk bisa menguasai Jawa. Karena gini, Mbah, ini versi saya nggih. Kalau leluhur Jawa terutama itu kan sangat kental dengan sanepan, bahasa-bahasa simbol lah. Terkait tahun dan lain sebagainya itu mungkin nanti bisa dikoreksi kalau itu kan tafsir-tafsir belakangan. Tapi bahwa ada cerita, legenda, mitos, kalau saya sih meyakini, ini versi saya gitu. Pasti ada benang merahnya kan? Ada benang merahnya. Nah, ini nanti yang agak menarik ketika banyak kajian di beberapa channel juga sudah disajikan ya. Salah satu yang ditaklukkan Syekh Subakir itu kan salah satunya adalah tokoh Punokawan gitu kan, ada Yai Semar gitu. Sekali lagi perkara ini benar atau bagaimana kajiannya, tapi bahwa sanepan-sanepannya orang Jawa itu perlu dikaji secara khusus. Tapi tidak serta-merta bahwa itu keliru. Iya, betul. Kalau pandangan Mbah Prabu pripun ini? Ada Semar, berarti dulu Semar itu kalau di ini nggih versi fisik ini gitu ya, di versi ini. Ya di versi ini kan ada fisiknya berarti. Berupa raja jin dan lain sebagainya. Cuman kalau kita belajar di catatan-catatan sejarah Jawa sendiri, tidak ada tuh referensi yang menyebutkan bahwa ada raja jin yang bernama Semar. Satu itu. Ya, mungkin sanepan tadi, mungkin sanepan. Versi mereka. Sementara di Jawa sendiri, Semar itu diyakini sebagai pemomong atau istilahnya dahyang sing mbau reksa tanah Jawa. Itu artinya yang ngemong peradaban yang ada di Jawa ini pada waktu itu. Cuman tentang benar atau tidaknya, kalau kita bergeser sedikit, ini nanti akan ada hubungannya dengan Klaten.
Nah, nggih. Dan ini kenapa nggih? Sejarah yang belum atau masih sedikit sekali diminati orang sehingga hampir-hampir tidak terungkap. Salah satu di antaranya adalah tentang naskah-naskah Merapi Merbabu. Nah, itu banyak yang belum dikaji. Nah. Kapan-kapan Evifor khusus membahas itulah. Nek kita ngeliat sebaran-sebaran informasi yang ada di dunia maya atau maupun di catatan-catatan yang lain, naskah Merapi Merbabu itu kan di kisaran antara abad 14 sampai abad 18. Artinya hampir bersamaan dengan cerita yang eranya dituliskan kedatangan Syekh Subakir itu. Meskipun cerita itu ditulis 2 abad selanjutnya kan, Babat Tanah Jawa kan ditulis kisaran abad 17 yang menceritakan tentang peradaban abad 16. Tetapi kenapa rujukannya di naskah Merapi Merbabu sendiri kok malah tidak pernah dikaji? Betul, padahal ada banyak sekali dari sekarang hanya dari sekian banyak naskah, sekarang ada sekitar 400-an naskah yang disimpan di Museum Nasional. Dan ada beberapa di antaranya dari naskah tersebut yang merujuk tentang keberadaan peradaban baru di masa sekarang. Salah satu di antaranya pastinya nyenggol Klaten juga, karena di sana ada peradaban Surakarta, ada peradaban Jogja sendiri, termasuk kenapa saya bilang tadi nyenggol Klaten juga, karena beberapa konten dari naskah Merapi Merbabu itu pada akhirnya pun disadur atau apa nggih, menjadi rujukan dari Ronggo Warsito untuk menulis karya-karya sastra beliau. Sedangkan Ronggo Warsito kan ada di Klaten. Kalau konteks Surakarta, Yogyakarta, Klaten saat itu mungkin masih konteksnya masih Mataram nggih. Ya, karena Mataram kalau lama. Jogja Solo itu kan pasca Perjanjian Giyanti. Dan Perjanjian Giyanti itu sendiri ide awalnya dari Tidar. Oh, malah dari Tidar. Oh iya, jadi kira-kira pada waktu itu abad 18 ya. Ketika geger 1750 sekian. Ya, 17 sekian, antara 17 ke 18 ketika geger Pakubuwono ke-2 nggih. Kedua apa ke-1 itu geger dengan keluarganya, terus ada yang melarikan diri. Kan mereka melarikan dirinya di Gunung Tidar. Oh, mereka bikin pesanggrahan di Tidar, lalu dikirimlah utusan pemerintah VOC pada waktu itu dari Semarang dan melakukan pembicaraan awal di Magelang ini, di Tidar ini. Terus pada akhirnya perjanjiannya atau kesepakatannya dibuat di daerah Klaten, yang akhirnya melahirkan Perjanjian Giyanti itu. Jadi kalau mungkin pemirsa belum tahu, kalau di Klaten itu wilayah Burian Cawas itu ada Tugu, Tugu Giyanti terkenalnya. Itu sebelah milik Jogja, sebelah milik Solo. Tapi di luar area Tugu milik Klaten. Itu hal yang unik. Nanti kapan-kapan. Dan Klaten jadi perdikan sendiri kan? Nah, ini tidak menjadi bagian dari Solo maupun Jogja. Nah, kan? itu yang pengen disampaikan. Klaten perdikan sendiri. Perdikan sendiri. Saya malah masih tertarik tadi. Mungkin bisa nanti sedikit banyak disampaikan ke pemirsa terkait dengan prasasti Mantiasih. Karena dari beberapa referensi yang juga dibahas di channel saya juga, itu Mantiasih itu banyak juga menyimpan kisah terkait dengan, ya kalau saya menyebutkan Babat Mataram sih. Mataram lama kan Mataram ya? Lama, mungkin Mbah Prabu mempunyai referensi sendiri terkait itu. Sebelum nanti saya juga pengen menelusur tentang yang Syekh Subakir dan sebagainya tadi masih penasaran. Nek sependek pengetahuan saya kan pada waktu itu sampai akhirnya ada prasasti Mantiasih itu kan yang memberikan istilahnya memberikan tetenger bahwa wilayah Gelang-Gelang pada waktu itu atau sekarang yang disebut Magelang itu sebagai sebuah wilayah perdikan. Dan di sana ada penghargaan yang diberikan kepada 5 punggawa atau yang biasa disebut sebagai Pancapatih yang ada di sini. Catatan yang sempat saya baca, sempat saya perhatikan cukup lama, pada waktu itu Magelang itu kayak semacam wilayah perhentian. Wilayah perhentian
para wiku atau para brahmana dari timur, mungkin dari sekitaran Mahameru atau apa yang akan melakukan prosesi ritual di kawasan Dieng. Oh, gitu. Nah, Magelang ini menjadi salah satu persinggahannya. Rest area lah. Rest area lah. Nah, zaman itu mungkin banyak nggih begal, perompak, penjahat dan lain sebagainya sing ganggu perjalanan mereka para peziarah ini, anggap aja gitu istilahnya. Dan ternyata keberadaan dari 5 punggawa atau yang disebut Pancapate ini pada waktu itu mampu memberikan jaminan atau rasa aman buat para peziarah itu. Sehingga pada akhirnya wilayah tersebut diberi tetenger dengan adanya prasasti itu sebagai wilayah perdikan, daerah bebas pajak. Iya, nanti kalau terkait apa isi Mantiase mungkin banyak nggih. Wah, di Google sudah banyak, perkara bener apa salah itu. Di Google sudah banyak. Kalau tadi terkait karena apalagi kalau dengar nama besar Syekh Subakir, itu banyak sekali referensi baik channel maupun literasi tulis, bahkan di cerita-cerita tutur tinular itu ada terkait dengan Wali Songo, ada terkait dengan nggak tahu itu dia sing gathuk-gathuk yang kaitannya Semar dan barang. Yang ingin kami tanyakan lebih lanjut, Mbah. Kalau sebetulnya di Magelang sendiri ada nggak yang diyakini sebagai petilasan atau bahkan makam atau apalah atau jejak-jejak Syekh Subakir sendiri kalau di Magelang masih ada nggak? Nek yang diyakini ya ada jelas, di Tidar itu ada diyakini. Cuman gini, kalau kita mau mengkaji lebih dalam, di perjalanan bangsa ini, terutama yang ada hubungannya dengan syiar, di wilayah-wilayah syiar para wali tersebut, sampai sekarang, nuansanya masih sangat terasa. Oh iya. Misalkan di Demak, Sunan Kalijogo masih meninggalkan peninggalan-peninggalan dan bahkan tradisi sosial di sekitarnya yang masih kuat. Di Gresik, di Cirebon, di banyak daerah lah referensinya banyak. Keberadaan para pesiar tersebut meninggalkan peradaban di sekitarnya yang masih kuat dengan nuansa dari apa yang disampaikan, apa yang disiarkan. Bahkan gitu. Sampai sekarang masih Masih. Ya jadi pertanyaan adalah kenapa di Magelang yang konon pada waktu itu adalah jejak awal dari syiar keyakinan di tanah Jawa, tapi sekarang peradabannya malah tidak ada. Oh, yang ada di Magelang peradaban baru, misalkan kayak di Gunung Pring itu di petilasannya Raden Santri atau Mbah Mat Watu Congol itu lingkungannya jelas masih lingkungan santri. Oh iya. Di Grabak Sunan Geseng itu kalau naik di atas ada Mbah Mangli, di sebelah selatannya ada Mbah, waduh saya lupa namanya. Terus geser ke sini ada tempatnya Gus Yusuf dan sekitarnya. Tapi yang di lingkungan Magelang sendiri nggak ada jejak-jejak peradaban besarnya. Satu itu. Yang kedua, menurut saya yang perlu dicermati adalah dari cerita tersebut. Saya garis bawahi dulu bahwa saya percaya Syekh Subakir adalah istilahnya perintis, perintis syiar untuk keyakinan. Ini nyebut apa-apa tuh ya? Apa-apa. Amit-amit saya sebagai ini referensi sejarah perlulah Saya percaya dan saya meyakini bahwa Syekh Subakir adalah perintis syiar Islam di tanah Jawa pada waktu itu. Tapi jejak peradabannya di Magelang sendiri tidak ada. Selain klaim yang ada di Tuban, ada di beberapa wilayah Jawa Timur yang katanya dulu juga ada petilasan Syekh Subakir, malah di sana jejak peradabannya masih ada. Sementara untuk wali-wali yang lain, dimanapun mereka syiar sampai sekarang masih meninggalkan jejak peradaban. Termasuk makomnya beberapa diyakini ada dan masih gitu. Nah, termasuk kayak di Klaten itu Mbah Gribik, Mbah Gribik.
Mbah Gribek yang masih ada hubungannya dengan Sunan Geseng, yang pada waktu itu Sunan Geseng juga pernah istilahnya menjejakkan kakinya di wilayah Magelang, terutama di wilayah Gerabak, malah jejak peradabannya masih ada. Nah, keyakinan saya tadi bahwa Syekh Subakir adalah pesiar Islam di tanah Jawa, 100% aku yakin. Tapi tentang cerita rekaan yang mengiringinya, itu saya yang berpikir perlu dikaji ulang. Karena pada abad-abad yang sama, di Magelang sudah ada peradaban besar dari bukti-bukti sejarah yang ada tadi. Dan buktinya masih bisa dibaca sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada dan sampai sekarang masih menjadi kajian banyak orang. Saya lebih fokus ke background belakang kita kan. Ya. Karena terutama di akhir-akhir ini, waktu-waktu inilah agak jadi salah satu isu santer, bahkan mungkin isu nasional terkait adanya sebuah keberadaan Tugu yang tadi di awal sudah disebutkan sebagai paku bumi atau mungkin istilah lain lah, yang kalau menurut referensi yang saya baca lebih dikenal sebagai Tugu So. Tugu So. Ini agak menarik, satu dari penamaan, yang kedua pemilihan kenapa di Puncak Tidar, yang ketiga yang akhir-akhir ini yang saya dengar, saya baca terkait bentuk. Karena saya yakin bagi pelaku budaya, pelaku sejarah seperti Mbah Prabu, bentuk sebuah prasasti, sebuah monumen itu tidak boleh sembarangan, harus melalui kajian dan simbol-simbolnya harus jelas. Bisa diceritakan, dikisahkan terkait khusus isu-isu yang saat ini menurut versi saya dan versiku kan tidak harus diyakini sebagai kebenaran. Ini sebagai sekali lagi kan telusur sejarah ini sebuah wawasan baru di luar wawasan yang sudah ada. Ya sebenarnya gini, dunia sudah meyakini, banyak masyarakat meyakini bahwa Tidar ini sebagai pakunya tanah Jawa. Terkait cerita keberadaannya yang pada waktu itu konon dikatakan bahwa Pulau Jawa ini terombang-ambing di tengah samudra, lalu Dewa menurunkan Simbah Semar untuk maku wilayah barat, malah jomplang ke barat. Maku ke wilayah timur, jomplang ke timur, akhirnya dipaku di tengah-tengahnya di Magelang. Itu kebenarannya ya wis Allahu alam lah ya. Tapi kalau sebelum tadi kan, pernah nggak melakukan semacam ngukur-ngukur lah, mengira-ira? Karena kalau ujung Jawa Timur sampai ujung Jawa Barat misalnya, ya nek mengira-ira barangkali loh titik tengahnya diambil dari timur ke barat, utara ke selatan, titik tengahnya itu malah ada di Temanggung. Oh, dari Temanggung. Jadi kira-kira nek ini kita ke arah selatan sana, di Google banyak kok ada namanya paku tanah Jawa. Itu di daerah Nguwet Temanggung. Jadi Soropadan ke kiri dikit, antara Soropadan dan wilayah Bumen. Itu ada patok tanah Jawa gitu. Ya berarti saat itu kayak tradisi orang Jawa ya meleset-meleset sidik dimaklumi. Meleset-meleset sidik dimaklumi dan saya yakin itu patok yang ada di sana itu tinggalan pemerintah kolonial pada waktu itu, VOC yang mungkin punya kepentingan buat mapping. Cuman gini, kalau dilihat dari peta di kira-kira tahun 1800-an, itu memang keberadaan Gunung Tidar itu bentuknya kayak paku, beda dengan seperti sekarang, kayak kepala paku. Nek sekarang kan bentuknya lebih ke oval, karena bagian timur Tidar ini sudah berkali-kali longsor, sehingga tadinya sing nyepuk kayak bakpao mengkurep gini, terus karena timurnya longsor terus jadi agak oval gitu. Nah bentuknya itu yang pada waktu itu mirip dengan kepala paku, ditambah lagi dengan cerita Getok Tular tadi, Tutur Tinular yang mengatakan bahwa Tidar adalah pakune tanah Jawa, sehingga banyak masyarakat meyakini bahwa Tidar ini benar-benar adalah paku tanah Jawa yang ditancapkan agar Jawa ini tidak terombang-ambing. Satu itu. Nah, hubungan dari cerita mitos tersebut dengan keberadaan Tugu, itu sebenarnya gini. Tugu itu sebenarnya Tugu Baru. Tugu Baru yang dibangun kira-kira tahun 66. Yang bangun salah satu diantaranya adalah Gubernur Akademi Militer yang waktu itu namanya belum Akmil, namanya masih AMP nek nggak salah. Saya lupa ingat. Nah, di perjalanan waktu
keberadaan Tugu itu oleh masyarakat diyakini sebagai simbolisasi dari pakune tanah Jawa. Jadi Tidar sendiri yang disebut sebagai paku tanah Jawa, itu keberadaan pakunya disimbolkan dengan adanya tugu tersebut. Oh, okay. Padahal sebetulnya kalau dari cerita tadi, gunung atau perbukitan Tidar sendiri sudah bentuknya menyerupai kepala paku. Menyerupai kepala paku. Nah, terkait persepsi masyarakat yang selama ini menganggap tugu tersebut sebagai simbolisasi dari paku tanah Jawa, ya monggo. Toh Tidar sendiri sudah dimaknai sebagai pakunya tanah Jawa. Nah, informasi tentang latar belakang tugu dan lain sebagainya ini selama ini tidak tersampaikan secara luas ke masyarakat karena sampai dengan tahun 2015 Tidar ini terkait masalah hak kelolanya kan lebih banyak ke Akademi Militer. Oh gitu, okay. Sehingga terkait apa-apa yang ada di dalamnya memang secara umum masyarakat nggak ngerti karena itu nek mungkin Akmil piye ya istilahnya. Ya punya kode karena, etik tersendiri lah, karena kan? untuk kepentingan mereka sehingga lebih tersampaikan ke lingkup mereka sendiri. Sampai pada akhirnya kira-kira tahun 2013 atau 2014 pada waktu itu ada serah terima aset dari Akmil ke pemerintah kota, terus per 2015 sudah full dikelola oleh Kota Magelang. Baru kita merasa perlu adanya catatan-catatan sejarah, literasi yang memperkuat banyaknya aset-aset atau banyaknya ikon-ikon yang ada di Tidar itu sendiri. Nah, sebelum dilanjut Mbah, karena sebelum nanti ceritanya lebih jauh, lebih dalam, kita break dulu sebentar. Pemirsa, sobat milenial dimanapun Anda berada, kita break dulu sebentar. Baik, kembali lagi bersama FV4 dan saya Ansori di sini. Tadi sebetulnya kita pengen break karena suasananya yang tadi agak memungkinkan. Sebetulnya kita pengen naik ke atas melakukan penelusuran, cuman ini kembali hujan. kembali hujannya itu kan. Pasukan berani mati takut air. Takut air, termasuk lebih luweh barang. Oke, kita lanjutkan tadi obrolan kita dengan Mbah Prabu yang sempat sempat kepotong terkait dengan keberadaan Tugu So. Mungkin bisa dilanjut Mbah. Nah, itu tadi informasinya banyak terputus di masyarakat karena selama ini keberadaannya lebih untuk kepentingan internal Akademi Militer. Tapi terkait sejarahnya, itu sebenarnya Tugu So itu awalnya dibangun kira-kira pada tahun 66. Pada tahun 1966 pada waktu itu kalau nggak salah di kisaran bulan Juni, Juli sampai Agustus lah. Departemen Sejarah Akmil sepertinya masih menyimpan catatan-catatannya itu. Nah dulu yang membangun itu 3 orang tokoh yang bernama Surono, Suryo Sumpeno, dan Sarwo Edi Wibowo. Nah dari 3 nama tersebut spekulasinya, simbolisasi aksara so di sana itu adalah inisial dari 3 nama tersebut, dari Surono, Suryo Sumpeno, dan Sarwo Edi Wibowo. Tapi bahwa di perjalanan waktu ada masyarakat yang memaknai bahwa so itu merupakan kependekan dari ungkapan sopo salah seleh. Sopo salah seleh tentunya tidak bisa disalahkan juga. Tidak bisa disalahkan karena kan setiap orang bebas memaknai. Dan secara pesan bagus sih ya. Secara pesan bagus. Dan dari sisi sejarahnya sendiri Tugu itu sebenarnya namanya adalah Tugu Pancasila. Di mana pada Tugu tersebut di keempat sisinya itu ada bagian atasnya ada 1 lambang Garuda Pancasila dan 3 aksara Jawa So yang menurut di 3 sisi lainnya. Di 3 sisi lainnya. Yang menurut sumber yang kebetulan sekarang kok dilalah sudah kasuwargan nggih. Jadi nek kita meh wawancara beliau butuh mediumisasi. Angel toh. Nah, itu ceritanya bahwa so itu maknanya adalah
singkatan dari kalimat Sangga Satya Satria. Sangga Satya Satria. Yang kalau diterjemahkan artinya sebagai penopang dari sumpah kesatria. Apa yang menopang sumpah kesatria itu? Yang menopang adalah Pancasila. Pancasila sebagai penopang dari sumpah para kesatria. Siapa sih kesatria-kesatrianya? Kesatria-kesatrianya adalah para siswa atau para taruna yang dididik di Lembah Tidar, di Akademi Militer. Masuk. Gitu. Nah, memang di perjalanan waktu pada waktu itu sekitaran tahun 74-75, saya belum lahir nih, jadi cuma dengar cerita dari simbah-simbah saja. Pada waktu itu Tidar pernah terjadi kebakaran yang sedemikian rupa sehingga beberapa bangunan yang ada di atas, termasuk bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya ini, jadi dulu di Tidar sini makam Cina, Mas. Yang sisi sebelah utara dan sebagian sebelah timur itu makam Cina, yang sisi sebelah timur mengarah ke selatan itu makam umum. Terus yang sebelah utara ke barat itu lebih banyak makam tentara-tentara kolonial yang gugur. Termasuk wilayah perkampungan ini dulunya makam-makam. Di sana jadi perumahan dan lain sebagainya. Nah, banyak bangunan-bangunan tersebut yang rusak. Sampai akhirnya kisaran tahun 81-82 diadakan reboisasi lagi. Taruna-taruna Akmil melakukan penanaman pohon seperti yang kita lihat di belakang ini, kebanyakan pohon pinus. Dan kebetulan di tahun 82 Sinuwun Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 pada waktu itu paring dawuh kepada entah siapa abdinya atau apa yang intinya minta agar tugu yang ada di Tidar ini dibenerin dari kerusakannya, sekaligus sebagai tetenger atas maklumat beliau menyerahkan tahta untuk rakyat. Nah, mungkin karena pada akhirnya di tahun 82 ada sentuhan dari Sri Sultan itu yang akhirnya terus so-so-so yang ada di tugu tersebut lebih dimaknai secara Jawa. Ya itu tadi disimbolkan sebagai ungkapan atau unen-unen yang menyebutkan sopo salah seleh itu tadi. Kira-kira seperti itu. Cuman ini juga karena catatan-catatan pastinya masih digali sehingga kebenarannya juga masih 50-50 atau perlu malah sing iki benere 0 sing kae 100 ngono wae ra apa-apa. Ngoten nggih. Tapi prinsipnya itu tugu nasional. Siap, tidak ada hubungannya dengan kayak kemarin kan ada untran-untran, ada orang yang ziarah ke Tidar. Nah, niku nggih, tidak milik ngaku katanya dapat wangsit harus memperbaiki Tugu Syekh Subakir. Tugu itu diklaim sebagai nama Tugu Syekh Subakir. Terus akhirnya tanpa komunikasi dengan pihak-pihak terkait baik ke Akademi Militer, teman-teman budaya juga nggak diajak komunikasi. Akhirnya dirombak sedemikian rupa, njur dadi tugu box sempit, bentuke kaya kacu. Wah, jadi gitu. Terima kasih. Tentu yang namanya sejarah, apalagi ketika kita sudah agak sulit menemukan bukti-bukti empirisnya, akhirnya perlu penggalian lebih lanjut oleh sejarah dalam konteks apapun gitu. Dalam ini mungkin Magelang dengan peradaban yang luar biasa saat itu dengan berbagai buktinya, tentu adanya Borobudur, adanya Gunung Tidar, adanya tadi beberapa yang disebutkan Mbah Prabu itu tidak mungkin kalau saat itu nenek moyang kita tidak mempunyai pertimbangan khusus gitu kan. Baik secara letak geografis, baik secara peradaban, baik secara apapun gitu kan. Kosmologi. Ya kosmologi kan. Dan teknologi mereka kita harus angkat topi lah ya. Sehebat-hebatnya teknologi kita, mungkin kita masih perlu banyak belajar dengan nenek moyang, kakek moyang kita. Kesimpulannya kita kembalikan pada pemirsa sekalian. Jadi ini mungkin menjadi versi lain dari cara pandang kita terhadap sebuah sejarah, dan bisa saja nanti sejarah-sejarah yang ada di sekitaran kita juga perlu dilakukan penggalian khusus biar nanti lebih masuk akal dan akal ilmu pengetahuan.
Terakhir 2-3 menit Mbah, kalau Ya. ingin ada yang disampaikan. Sampai sekarang ada sesuatu yang menggelitik pikiran saya, Nggih. dan ini tentang keunikan Gunung Tidar. Kalau saya nginget waktu dulu saya kecil, Nggih. Gunung Tidar ini banyak dijadikan sebagai tempat-tempat peziarahan masyarakat Tionghoa. Oh gitu. Nggih, nggih, nggih. Di perjalanan waktu dari berbagai macam kepercayaan, baik itu Jawa, Muslim juga melakukan ziarah di sini. Dan sependek pengetahuan saya, Nggih. tidak ada tempat peziarahan yang seunik Tidar. Artinya satu tempat diziarahi banyak keyakinan. Nah, ini sebenarnya kalau kita mau lebih dalam mengkaji, tentunya ada hal-hal yang luar biasa dong di sini. Termasuk ini kemarin saya dapat informasi besok hari Kamis ada beberapa pedanda dan mangku dari Bali yang akan melakukan peziarahan di Tidar. Kemarin rekan-rekan dari Jawa Dwipa, cantrik-cantriknya Mas Damar Sasongko survei ke sini akan melakukan ritual atau puja bakti di Tidar. Setiap hari teman-teman dari Muslim berziarah di tempat ini. Di hari-hari tertentu teman-teman Tionghoa juga masih ziarah di sini. Nah, ini kan sebenarnya sebuah aset apa nggih? Aset budaya, aset religi yang seharusnya bisa dikelola sedemikian rupa sehingga cita-cita dari para pendiri Tugu Sososo itu tadi, bahwa kebinekaan yang disimbolkan Pancasila sebenarnya sudah tergambar di Tidar di kehidupan sehari-hari. Jadi nilai-nilai toleransi sebetulnya sudah sangat kental sejak dulu, nggih. Sejak dulu. Demikian sobat milenial dimanapun Anda berada, beberapa informasi sudah disampaikan melalui Yang Prabu, dan mohon maaf sekali sebetulnya masih ada hal-hal yang mungkin bisa kita gali lebih jauh, tapi mohon maaf sekali karena faktor cuaca kita harus stop di sini dulu untuk penggalian. Dan nanti kalau ada masukan, ada informasi yang menarik terkait dengan jejak sejarah di kota Anda, atau dimanapun yang kira-kira bisa menginspirasi terutama kaum milenial, nanti bisa di inbox di bawah ini. Itu yang bisa kita sajikan. Mohon maaf sekali karena sekali lagi faktor cuaca memang semakin mengharuskan kita berhenti. Terima kasih untuk Mbah Prabu. Itu pun sebetulnya masih ada narasumber yang terhalang karena cuaca. Ada Mbah Tanto Mendut, kapan-kapan kita sowan lah insya Allah. Juga terima kasih untuk rekan-rekan yang baik di FV4 maupun teman-teman pendamping yang saat ini ikut ribet dari tadi. Terima kasih untuk Cafe Kopi Sawah, untuk Twin Production dan semua yang mendukung telusur sejarah kali ini. Banyak hal yang kurang, banyak salah, baik dari saya maupun Mbah Prabu maupun teman-teman, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita cukupkan sekian dari saya, Ansori, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.